Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini pada pertemuan kita, insya Allah akan kita membahas materi tentang tugas-tugas Bank Indonesia. Sebelumnya ingin saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian bahwa yang perlu kita harus pahami bersama bahwa kondisi kita saat ini masih berada dalam kondisi pandemi, jadi proses belajar kita masih lewat via Zoom. Tetapi saya sangat berharap anak-anakku sekalian bisa mengikuti proses belajar mengajar ini dengan sungguh-sungguh agar kita bisa dapat memahami apa daripada tujuan proses belajar mengajar ini. Oke, baik anak-anakku sekalian, kita lanjut pada pembahasan kita kali ini, yaitu materi tugas Bank Indonesia. Mungkin ada barangkali anak-anakku sekalian yang bisa membantu saya, apa sih sesungguhnya Bank Indonesia? Perlu kita pahami anak-anakku sekalian bahwa ada beberapa bank yang anak-anakku sekalian ketahui, tetapi nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Oke, anak-anakku sekalian. Jadi Bank Indonesia berasal dari the Japanese Bank N.V. merupakan bank milik pemerintah Belanda, didirikan pada zaman penjajahan Belanda pada tanggal 10 Oktober 1827. Jadi Bank Indonesia, anak-anakku sekalian, ini cukup lama karena dia lahir di 10 Oktober 1927. Dan dinasionalisasikan pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 6 Desember 1951 dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1951 menjadi bank milik pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya, ditinjau dari segi fungsinya, Bank Indonesia berfungsi mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan di suatu negara secara luas, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Anak-anakku sekalian, ini jelas ya, bahwa Bank Indonesia itu punya fungsi. Dialah yang bisa mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan, baik keuangan dalam negeri maupun keuangan yang ada di luar negeri. Oke, selanjutnya peran Bank Indonesia sebagai bank sentral atau biasa disebut juga bank to bank adalah mengatur atau mengkoordinasi atau mengawasi serta memberikan tindakan kepada dunia perbankan. Selain itu, Bank Indonesia juga mengurus dana yang dihimpun dari masyarakat agar disalurkan kembali ke masyarakat benar-benar efektif, penggunaannya sesuai dengan tujuan pembangunan. Jadi, anak-anakku sekalian, itu tadi yang saya sampaikan bahwa tugas dan fungsi Bank Indonesia selaku sebagai bank sentral itu adalah mengatur bank to bank, dari bank ke bank, mengkoordinasikan, mengawasi, serta memberikan tindakan kepada dunia perbankan. Tindakan yang dimaksud di sini adalah ketika ada lembaga keuangan perbankan yang telah melanggar aturan main yang telah disampaikan oleh Bank Indonesia. Jadi tugas Bank Indonesia adalah mengawasi seluruh bank yang ada di seluruh Indonesia maupun
bank yang ada di luar Indonesia. Jadi tugas dan fungsi Bank Indonesia itu cukup luas. Mengawasi seluruh bank-bank yang ada yang saat ini di bawah naungan Bank Indonesia. Jadi dalam menjalankan tugas sehari-hari, Bank Indonesia dipimpin Dewan Gubernur yang terdiri dari seorang gubernur, seorang deputi gubernur senior, dan sekurang-kurangnya 4-7 orang deputi gubernur. Kedudukan gubernur dan deputi gubernur senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR untuk masa jabatan 5 tahun. Dan bisa diperpanjang 1 kali masa jabatan berikut. Jadi teman-teman sekalian, anak-anakku sekalian perlu kita pahami bahwa kedudukan gubernur dan deputi gubernur senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR untuk masa jabatan 5 tahun dan bisa diperpanjang 1 kali masa jabatan berikut. Tujuan Bank Indonesia, tujuan BI tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999, Bab 3 Pasal 7. Untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah, maksud dari kestabilan rupiah yang diinginkan oleh Bank Indonesia adalah yang pertama, anak-anakku sekalian, adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa. Yang kedua, kestabilan nilai rupiah terhadap uang negara lain. Anak-anakku sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa tugas-tugas Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi. Yang kedua, melakukan pengendalian moneter dengan cara 1. Operasi pasar terbuka di pasar uang, menetapkan tingkat diskonto, menetapkan cadangan wajib minimum, pengaturan kredit atau pembiayaan. Memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Yang pertama adalah melaksanakan kebijakan nilai tukar, yang kedua mengelola cadangan devisa, dan yang ketiga menyelenggarakan survei secara berkala. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, baik. Anak-anakku sekalian, kalau tidak ada, kita lanjut. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang pertama adalah melaksanakan dan memberikan persetujuan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Yang kedua, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan. Yang ketiga, menetapkan penggunaan alat pembayaran, dan yang keempat, mengatur sistem clearing antar bank. Selanjutnya, menyelesaikan akhir transaksi pembayaran antar bank. Dan selanjutnya, menetapkan harga, ciri uang yang dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan tanggal berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah. Selanjutnya, mengeluarkan dan mengedarkan serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang yang dari peredaran. Nah, kita masuk ke dalam hubungan dengan pemerintah. Nah, hubungan dengan pemerintah yang dimaksud di sini adalah yang pertama, bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Itu satu.
Yang kedua, atas nama pemerintah Bank Indonesia dapat menerima pinjaman dari luar negeri. Oke, yang ketiga, pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet. Yang keempat, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai RAPBN. Yang kelima, pemerintah wajib berkonsultasi dengan Bank Indonesia dalam hal menertibkan surat-surat utang negara. Yang keenam, Bank Indonesia dapat membantu menerbitkan surat-surat utang negara yang diterbitkan pemerintah. Dan yang ketujuh, Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Oke, anak-anakku sekalian, kita masuk ke dalam hubungan dengan dunia internasional. Yang pertama, dapat melakukan kerjasama bank sentral dengan negara lain. Yang kedua, organisasi dan lembaga internasional. Terus poin kedua, dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota internasional atau multilateral adalah negara, maka Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota. Oke, baik anak-anakku sekalian, karena kita dibatasi oleh waktu, kita dibatasi oleh keadaan dan kondisi yang saat ini memang kita harus melakukan perkuliahan secara virtual, maka saya sangat berharap anak-anakku sekalian tetap mengembangkan materi-materi yang kami sudah sampaikan untuk menjadi bahan nantinya pada saat melaksanakan ujian pertengahan semester dan ujian akhir semester. Harapan saya tetap belajar, rajin membaca buku, perbanyak referensi untuk dijadikan sebagai pedoman kita, pegangan kita, sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita sebagai seorang mahasiswa sebelum kita menyelesaikan studi kita. Oke, baik anak-anakku sekalian, saya pikir cukup pertemuan kita pada hari ini. Semoga kita masih diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk bisa melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan ketemu dengan waktu yang sama. Semoga kita tetap diberikan kesehatan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.